Selama berbulan-bulan, aku ibarat anak ayam yang terpisah dari induknya. Aku selalu menanyakan kepada ayah, di mana ibu? Sejak saat itu pun ayah harus meluangkan waktu kerjanya untuk merawat aku dan mengantar aku bersekolah di TK kelompok A. Saat itu terbayang pengorbanan ayah yang harus membagi waktu bekerja dan mengurus semua kebutuhanku. Belum lagi kesedihan dan kebingungan yang harus diterima saat aku terus-menerus bertanya di mana ibu. Sebentar ini Himawan belum tahu kalau ternyata ibundanya sudah meninggal selama berbulan-bulan atau masih sakit nih, aku kurang paham. Aku lanjut dulu aja ya. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Anissa Sadino di podcast Rindu Ibu. It's been a while dan tetap kita akan kembali membacakan cerita-cerita yang berkaitan dengan ibu, dimulai dari cerita yang sedih, yang bikin haru, yang menyebalkan, yang mengecewakan, sampai yang bikin marah pun bakal kita bacain. Yang penting ini curhat dari teman-teman semua. Jadi buat teman-teman yang mau ngirimin cerita untuk dibacain sama aku di sini, boleh kirimin ke email, nanti cek emailnya di akhir video aja ya. Gitu. Oke, dari semua cerita-cerita teman-teman yang udah dikirim ke email, gak ada yang kita pilih-pilih, semuanya pasti dibacain, cuma ngantri ya. Karena lumayan nih gitu yang ngirimin, lumayan banyak, kita happy banget sampai saat ini karena banyak kontribusi. Oke, langsung aja ke cerita pertama hari ini. Perkenalkan, namaku Himawan. Saat ini aku berusia 27 tahun dan menjadi seorang wirausaha di salah satu kota di Indonesia. Di tengah kesibukanku ada satu hal yang tak pernah bisa berlari. Hari-hariku melewati waktu, yaitu kerinduanku akan sosok ibu. Kebetulan aku sempat melihat postingan doa ibu media di Instagram yang berseliweran. Dari sana aku tahu ada program Rindu Ibu. Izinkan aku untuk membagi cerita kerinduanku. Oke Himawan. Hari-hari telah kulewati tanpa kasih sayang ibu. Aku kerap merindukan sosok ibu, terlebih saat mendengar cerita teman dan kerabat yang beruntung masih memiliki sosok ibu. Iri rasanya bisa menikmati bercerita keluh kesah dengan ibu, bisa menikmati makanan buatan ibu, dan bisa meminta doa ibu untuk memudahkan jalan usaha. Kini aku hanya tinggal dengan ayahku. Ya, hanya berdua, aku dan ayah. Ibuku telah tiada saat aku berumur 5 tahun. Menurut cerita ayah, ibu meninggal karena terkena serangan jantung. Di umur 5 tahun, kejadian ibuku harus meregang nyawa tidak terlalu jelas dalam bayanganku. Yang aku ingat, saat itu kami berdua sedang bermain di rumah, dan sambil bermain, ibu menyuapi aku makan. Saat makanan yang disuapkan ibu kepadaku habis, aku meminta ibu untuk menyuapkannya lagi, namun aku melihat ibu merintih seperti kesakitan sambil menekan dadanya. Aku yang tak tahu menahu apa yang ibu rasakan, malah menganggap ibuku bergurau dan aku berteriak mengatakan, lagi, layaknya anak kecil yang disuapi makanan ibunya. Karena ibu tak menggubris, aku pun mendekatinya. Namun yang terjadi, ibu justru jatuh tersungkur menimpaku. Aku pun menangis hebat saat itu karena tertimpa tubuh ibu. Hal tersebut membuatku menangis makin kencang dan membuat tetangga sebelah rumah datang ke rumah. Salah satu tetangga membawa aku keluar rumah sampai aku tertidur. Hingga aku tak tahu menahu lagi apa yang sebenarnya terjadi. Wajar sih, umur masih 5 tahun ya, jadi belum ngerti nih kalau ini. Kayaknya sih kalau dilihat dari penyakitnya kayak serangan jantung ya. Cuma aku baca lagi aja. Daripada kita menduga-duga. Selama berbulan-bulan aku ibarat anak ayam yang terpisah dari induknya. Aku selalu menanyakan kepada ayah, di mana ibu? Sejak saat itu pun ayah harus meluangkan waktu kerjanya untuk merawat aku dan mengantar aku bersekolah di TK kelompok A. Saat itu terbayang pengorbanan ayah yang harus membagi waktu bekerja dan mengurus semua kebutuhanku. Belum lagi kesedihan dan kebingungan yang harus diterima saat aku terus-menerus bertanya di mana ibu. Sebentar ini Himawan belum tahu kalau ternyata ibundanya sudah
meninggal selama berbulan-bulan atau masih sakit nih, aku kurang paham. Aku lanjut dulu aja ya. Ayah selalu berkata ibu sedang pergi dan akan segera pulang. Awalnya ayah menjelaskan bahwa ibu sedang pulang kampung bertemu nenek. Lalu setelah berapa bulan ayah mulai mengganti alasan ibuku tak ada dan bilang bahwa ibu sedang berada di rumah sakit di kampung. Kadang aku kerap menunggu kedatangan ibu di rumah sampai menangis dan tertidur. Pernah di suatu malam saat aku tidur di depan pintu rumah untuk menunggu ibu pulang, ayah memintaku untuk masuk dan menunggu di dalam sambil terlihat air mata mengalir deras. Hingga suatu hari di mana ayah berjanji akan menjemput aku di sekolah bersama ibu. Saat itu aku sedikit kaget karena setelah dinanti, ternyata ayah tetap datang menjemputku sendiri. Saat aku menanyakan kemana ibu, ayahku mengatakan, "Ayo, kita bersama-sama mengunjungi ibu." Aku pergi bersama ayah dengan perasaan senang karena akan bertemu ibu. Namun hal aneh terjadi saat aku justru diajak ayah ke sebuah tanah lapang kosong yang belakangan aku tahu itu adalah area pemakaman. Oh no. Ayah pun berhenti dan berjongkok di depan batu nisan. Raut mukanya berubah. "Ayah, ini tempat apa? Bukankah ayah akan mengajakku bertemu ibu?" tanyaku. Raut mukanya terlihat sedih dan ayah menundukkan wajahnya. "Iya, ini kita sudah bertemu ibu," jawab ayah. "Tapi mana ibu? Dia tidak ada di sini. Apakah ibu bermain petak umpet bersama kita?" tanyaku dengan mata berbinar. "Tidak sayang, ibu di sini. Dia telah bahagia di alam sana, di surga. Kita akan berkumpul bersama ibu kelak," kata ayah sembari meneteskan air mata. "Ibu di surga? Kenapa ibu tidak mengajak aku? Aku tak tahu kapan ibu berangkat ke surga. Mengapa ibu tak meminta izin ayah sebelum pergi ke surga?" tanyaku ingin tahu. "Ya, ibumu mendahului kita. Ibu sudah tenang di alam sana. Ibu sedang tersenyum pada kita sekarang." Suara ayahku semakin bergetar. Semenjak kejadian itu, aku baru menyadari bahwa ibuku sudah tidak ada lagi bersamaku. Hari demi hari aku lewati tanpa ibu. Ayah selalu menjaga dan menemaniku sampai sekarang. Walau kejadian itu sudah berlalu 22 tahun lalu, aku masih ingat betul kejadian itu hingga saat ini. Sampai sering kali aku memimpikan ibu. "Ibu, aku rindu sama ibu. Semoga kelak aku dan ibu bisa bertemu dan berkumpul bersama-sama lagi dengan ayah juga." Oh. Himawan, sedih banget ceritanya. Nah, ini yang salah satu hal yang menurut aku penting untuk orang tua ya. Tahu sih emang anak masih kecil, masih umur 5 tahun gitu, tapi ada baiknya sebenarnya menurut aku ya, ada baiknya kalau misalkan anaknya ya harus tahu kalau misalnya ibu tuh sudah meninggal gitu. Jangan sampai dia bertanya-tanya terus ibunya kemana, lagi di rumah sakit, kok nggak pulang-pulang, lagi pulang kampung atau lagi urusan keluar kota gitu. Karena lebih baik kita, menurut aku ya, lebih baik kita ngomong langsung di awal kalau ibu sakit dan keadaannya sudah sangat sangat sukar untuk sembuh atau apa, itu adalah fakta yang emang sebuah keluarga tuh harus tahu. Dan anak itu wajib tahu menurut aku, walaupun umurnya masih kecil, walaupun dia belum mengerti gitu ya. Tapi kita sebagai orang tua kayaknya harus memberikan pengertian itu gitu. Kalau dari ceritanya Himawan ini tuh kayaknya menurut aku ayahnya Himawan ini he didn't have the strength gitu untuk menjelaskan kepada anak kalau misalkan istrinya dan ibu dari anak-anaknya itu sudah nggak ada gitu. Gimana caranya menyampaikan pesan ini kepada anak yang usianya masih 5 tahun, yang masih kecil gitu. Dan satu sisi mungkin
ayahnya Himawan juga belum bisa menerima fakta bahwa ibu dari anak-anaknya udah meninggalkan dia dan anak-anaknya lebih dulu gitu. Dan ini berat banget sih, ini sedih banget. Dan apa ya, satu sisi sebagai ayah itu kayak gimana ya caranya harus menjelaskan ini kepada anak gitu. Kalau dia tantrum gimana, kalau dia sedih dan gak terima gimana gitu. Dan anaknya juga gimana caranya dia harus mencerna kalau misalkan orang tuanya atau ibunya sudah meninggal tapi umurnya belum cukup gitu untuk mengerti hal seperti itu gitu kan. Jadi kayak ya satu sisi nggak salah juga apa yang dilakuin sama papanya Himawan ini gitu. Mungkin menurut ayahnya Himawan ini adalah cara terbaik, ini adalah cara yang paling bener deh gitu untuk diterapkan gitu kepada dirinya sendiri dan anaknya gitu. Dan di sini aku lihat Himawan di umur sekarang sudah lebih lapang dada ya dan lebih menerima gitu. Dan apa namanya, Himawan ini udah ya sudah, kalau memang cara itu adalah cara aku berpisah dengan ibu ya sudah gitu, karena ayahnya Himawan juga sudah melakukan yang terbaik untuk menjaga hati dari anaknya dan menjaga mental health-nya sendiri juga sudah bagus gitu. Ya setiap keluarga, setiap orang punya cara tersendiri untuk menyampaikan berita duka ya. Jadi ya kalau memang ini cara yang diambil sama ayahnya Himawan, ya ini adalah cara yang terbaik buat Himawan dan keluarganya, keluarga mereka. Buat Himawan, aku mewakili doa Ibu Media turut berduka cita. Walaupun sudah bertahun-tahun lalu ya, 22 tahun yang lalu ibu kamu meninggal, tapi kerasa banget kok gitu, pasti di umur segini kita nggak punya sosok ibu gitu ya. Kalau aku kan umur segini nggak punya sosok ayah gitu, tapi ya nggak punya sosok orang tua itu adalah hal yang paling berat, karena ya ibu pada umumnya kan ya nyiapin makan malam, makan pagi dan makan siang segala macam, terus belanja atau ngajak anaknya seneng-seneng kemana gitu. Tapi yang kamu punya adalah figur ayah. Tapi nah ini salutnya buat ayahnya Himawan, karena ayahnya Himawan juga mengambil peran ibu juga, ya kan. Jadi kamu sekarang hidup berdua sama ayah, dan ayah itu yang melakukan beberapa pekerjaan yang harusnya dilakukan ibu di rumah gitu. Kayak masak, nyuci baju, nyapu ngepel gitu. Dan ayah mungkin juga ada pekerjaan lain untuk menghidupi keluarganya yang harus pergi pagi pulang malam, dan tapi ayah kamu masih bisa berkutat dengan itu semua. Itu bagus sekali gitu. Dan kamu lihat semangat ayah kamu. Jadi buat Himawan, terus semangatin ayah, bantu ayahnya, jangan pernah kecewain ayah ya gitu, karena apa yang ayah kamu lakukan itu udah luar biasa sekali gitu, menjadi seorang ayah dan menjadi seorang ibu di waktu yang sama. Dan yang kamu bisa lakukan sekarang Himawan adalah berdoa kepada Tuhan kalau amal ibadah ibu di dunia itu akan diterima di sisinya, dan juga dimudahkan jalannya gitu, dan dilapangkan hati keluarganya, dan tetap rindu ibu kamu dengan cara mengirimkan doa. Itu adalah hal yang paling dibutuhkan sama ibu kamu sekarang. Sekali lagi terima kasih buat Himawan sudah mengirimkan ceritanya kepada kami. Thank you banget udah berbagi rasa yang sedih ini, taunya belakangan, tapi nggak apa-apa. Satu sisi ya, bukannya aku gimana, tapi lebih baik kamu mengalami cerita ini saat kamu umur 5 tahun dibanding saat umur kamu sekarang gitu. Karena kalau umur kamu sekarang kamu bisa clash loh sama orang tua ya kan, kamu bisa berantem sama bapak kamu kok kamu nggak dikasih tahu, kamu merasa apa yang udah dilakuin ke kamu ini tidak adil gitu. Jadi patut disyukurilah satu sisi ya gitu. Kita ambil positifnya aja dari cerita ini. Sekali lagi terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin podcast Rindu Ibu sampai sekarang. Dan buat kamu yang mau berbagi cerita kamu tentang kerinduan kamu dengan ibu kamu, atau nggak usah rindu, atau cerita kamu yang menyesal atau sedih atau kecewa atau senang-senang sama ibu, boleh banget kirimin ke email kami di sini. Ya.
Nanti akan aku cek emailnya, aku bacain di sini biar bisa didengar sama semua orang dan pasti intisari dari ceritanya juga bisa diserap oleh kita semua. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Aku Anissa Sadino pamit mundur, sampai bertemu di podcast berikutnya. Bye bye.